Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Pada hari ini 23 Februari 2025, kita memasuki Minggu Pekan Biasa yang ke-7. Bacaan pertama diambil dari 1 Samuel, bab 26, ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 13, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 23. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dengan Abisai di tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya yang terpancang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi, kata Daud kepada Abisai, "Jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku raja. Baiklah, salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, untuk memahami perintah cinta kasih ini, gereja memberikan contoh seorang tokoh teladan, yakni Daud. Seperti yang dikisahkan pada bacaan pertama hari ini, pada waktu itu Daud sedang dikejar oleh Raja Saul. Saul sangat membenci Daud dan berikhtiar ingin membunuhnya. Namun, pada suatu hari Daud mendapat kesempatan untuk memusnahkan Raja Saul. Tetapi sangat mengejutkan, Daud memutuskan untuk mengampuni Saul. Mengapa Daud bertindak demikian? Karena ia menyadari bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Alasan Daud mengampuni Saul pertama-tama bukan karena ia takut akan Saul, melainkan karena ia takut akan Tuhan. Takut di sini bukan berarti Daud merasa berada di bawah tekanan Tuhan, melainkan karena ia cinta akan Tuhan. Sebagai manusia, mungkin Daud belum bisa benar-benar menghilangkan rasa marah kepada Saul yang selama ini telah berbuat jahat kepadanya. Namun, ia berhasil mengendalikan diri. Karena kenapa? Karena ia ingat akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, dari bacaan ini kita belajar bahwa kita
hanya mengandalkan diri kita sendiri dalam mengasihi dan mengampuni musuh. Mungkin itu tindakan yang tampaknya mustahil, tetapi apabila alasannya adalah karena cinta kepada Tuhan, tindakan mengasihi dan mengampuni musuh jauh lebih mungkin dilakukan. Apalagi jika kita menyadari bahwa Yesus telah memberikan teladan kepada kita, yakni ketika ia berdoa bagi orang yang menganiaya dan menyalibkannya. Kata Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni musuh, yakinlah bahwa kita tidak berjalan sendirian. Banyak santo, santa, dan umat beriman lainnya yang lebih dahulu melakukan perintah Yesus ini. Mengapa kita tidak bisa? Dan kita mampu untuk melakukannya, dan mampu melakukan cinta kasih dan berbuat baik kepada setiap orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.